Mungkin juga tidak harus menjadi uskup, menjadi imam atau siapapun di dalam kehidupan gereja kita. Kita masing-masing diundang untuk dengan cara sendiri-sendiri, dengan peran yang berbeda-beda, ambil bagian di dalam perwujudan kerajaan Allah ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Iwak kali itu macam-macam. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudariku terkasih, pada pagi hari ini kita kembali bersatu dalam Ekaristi pada minggu biasa ketiga. Kita diajak oleh sabda Tuhan untuk ambil bagian untuk terwujudnya kerajaan Allah yang sudah dekat. Dan Ekaristi hari ini kita satukan harapan kita untuk kesejahteraan seluruh umat beriman. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon berikanlah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku terkasih, suatu rencana yang kita anggap penting dan itu berarti, biasanya itu dibuat dengan dibentuknya suatu kepanitiaan atau tim. Panitia atau tim inilah yang diberikan kepercayaan untuk merancang, membuat rencana-rencana apapun berkaitan dengan apa yang diharapkan akan terjadi tadi, sekaligus melaksanakan apa yang direncanakannya. Dan di dalam banyak hal, dengan adanya panitia atau tim, itu efektivitas lebih mudah diwujudkan, efisiensi lebih mudah dilaksanakan. Inilah yang pada umumnya terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini, Warta Injil mengisahkan panggilan para murid, dan hari ini ditampilkan 4 murid, 4 sekawan. Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka ini dipilih Tuhan untuk nanti menjadi panitia, menjadi tim inti dari apa yang akan direncanakan Tuhan, dan itu rencana ini dianggap sesuatu yang penting. Rencana itu tidak lain tidak bukan adalah sebagaimana sabda di dalam awal Injil tadi. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah, inilah hal terpenting di dalam diri Tuhan dan sekaligus akan menjadi terpenting pula di dalam diri kita. Maka para murid dipanggil untuk ikut serta di dalam mewujudkan rencana itu. Mereka dipilih oleh Tuhan untuk melangsungkan dan mewujudkan kerajaan Allah. Kita tahu kerajaan Allah adalah kerajaan milik Allah. Maka segala sesuatu yang merencanakan adalah Allah. Mau kapan mulai, mau kapan selesai, bagaimana caranya, wujudnya seperti apa, itu Allah sendiri yang punya kuasa. Maka kerajaan Allah ini 100% ilahi. Dalam arti Allah yang menentukan segala-galanya. Tetapi kerajaan Allah itu dimaksud supaya menjadi pengalaman bagi kita manusia.
manusia hidup di bumi dan menjalani dinamika kehidupan di bumi. Maka dari pihak manusia dibutuhkan orang-orang yang ikut serta di dalam mewujudkan tadi. Karena kerajaan itu ada di bumi pertama-tama. Walaupun itu juga menjadi nyata di luar bumi alias di surga. Maka disinilah kerajaan Allah itu di samping 100% ilahi, 100% pula manusiawi dan duniawi. Dalam arti kerajaan ini diwujudkan, diberi bentuk, dan cara-caranya bagaimana dinamikanya itu ada di dalam kehidupan manusia. Nah, disinilah para murid Yesus yang hari ini disebutkan 4 murid tadi dipanggil untuk bersama-sama Tuhan mewujudkan kerajaan tadi. Mereka dipilih bukan sembarangan. Tentu Tuhan sebagaimana di dalam Injil kemarin memilih mereka sesuai yang dikehendakinya. Yang dikehendaki Tuhan adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku kerajaan Allah di bumi, adalah orang-orang yang memiliki keterbukaan hati terhadap bimbingan roh. Mereka mudah untuk menangkap tanda-tanda zaman atau apa yang bergerak di dalam diri mereka. Mereka mudah untuk digerakkan, berani untuk berkarya dan berjuang. Maka lihat, 4 murid tadi yang dipanggil Yesus, itu semuanya orang-orang yang sedang dalam bekerja. Mereka penjala ikan, nelayan. Bukan orang yang duduk nganggur atau dimanapun tidak punya pekerjaan, tetapi orang-orang yang punya pekerjaan dan memang sehari-hari memang begitu. Inilah yang dicari oleh Tuhan, orang-orang yang berani untuk berbuat, bertindak, dan itu sudah menjadi habitnya, kebiasaan hidupnya. Dan inilah juga yang dipanggil kepada kita hari ini, supaya ikut serta di dalam gerak perwujudan kerajaan Allah bersama peran para rasul, yang mungkin di situ kita tidak sehebat para rasul, kita tidak sehebat pengganti-penggantinya, yakni para uskup. Mungkin juga tidak harus menjadi uskup, menjadi imam atau siapapun di dalam kehidupan gereja kita. Kita masing-masing diundang untuk dengan cara sendiri-sendiri, dengan peran yang berbeda-beda, ambil bagian di dalam perwujudan kerajaan Allah ini. Tetapi yang pasti motivasi dan alasan utama tetap sama. Kerajaan Allah sudah dekat. Maka apapun perannya, inilah yang harus menjadi motivasi yang paling utama. Kita melayani, kita aktif di gereja, terlibat di dalam kepengurusan ini itu, semuanya untuk kerajaan Allah. Kalau lepas dari ini, maka kita harus bertanya dan harus berefleksi. Apakah betul yang saya lakukan, yang saya perjuangkan untuk kerajaan Allah yang sudah dekat atau kerajaan saya sendiri? Ini selalu akan menjadi penting di dalam memurnikan motivasi keberimanan kita. Maka mari Bapak Ibu dan saudara-saudariku terkasih, kita mohon berkat rahmat Tuhan supaya kita terus-menerus dimampukan berani membuka diri, berani untuk digerakkan oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan cara dan peran masing-masing mewujudkan kerajaan Allah di tengah kehidupan kita sehari-hari. Karena disitulah maksud utama Tuhan memanggil kita lewat sakramen pembaptisan untuk ambil bagian di dalamnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita mohon berkat untuk anak-anak di rumah. Ya Tuhan, hari ini Sabda Injil mengisahkan panggilan kepada 4 murid untuk menjadi pelaku-pelaku terwujudnya kerajaan Allah di tengah kami. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami yang saat ini berada di dalam keluarga dan orang tua mereka masing-masing. Semoga Engkau
gerakkan pula keterbukaan hati mereka untuk Engkau utus dan siap untuk menerima panggilan-Mu, ambil bagian demi terwujudnya kerajaan Allah itu lewat kehidupan mereka yang mungkin masih sangat terbatas dan dengan segala perjuangan yang mereka hadapi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga tubuh putra-Mu yang telah kami sambut ini menguatkan kami untuk mengalahkan segala kejahatan. Semoga kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia dan andil di dalam terwujudnya kerajaan Allah sampai pada saatnya kami memasuki kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.